Shalom adik semuanya. Shalom. Nah adik-adik, saatnya kita untuk ibadah online orang mulai adik-adik ya. Nah adik-adik sebelumnya udah pernah kenal belum ya sama Abraham kakak ini? Udah? Belum lah ya. Nah adik-adik sebelumnya kenalin, ini teman abang namanya Bang Alfredo Sinaga. Halo Bang. Halo. Selanjutnya ada Kak Ezra Guru Pakpahan. Halo Kak. Sebelum kita mulai ibadah untuk hari ini, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ibadah untuk hari ini, kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Yuk Ayo Teman Kita ke Gereja. Nah, bagi adik-adik yang nggak tahu liriknya, nanti abang tulis liriknya di bawah sini adik-adik ya. Ayo bang, mainkan. Sebelum kita melakukan ibadah untuk hari ini, sebelum kita mendengarkan cerita kitab yang akan abang sampaikan untuk hari ini, kita bersatu dalam doa yang akan abang pimpin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau ibadah online Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi terang bagi jalan kami Tuhan, dan juga untuk ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan fokus kepada adik-adik ya Tuhan, agar firman-Mu dapat masuk ke dalam hati adik-adik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita untuk cerita kita ini diambil dari Lukas 2. Nah dibuka dulu adik-adik Alkitabnya yuk. Nah diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat ke-52. Adik-adik udah bersiap semua Alkitabnya? Udah dong pastinya ya, abang ulang ya. Yang diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat ke-52. Udah dapat adik-adik? Udah dapat semua? Udah ya. Nah, kita akan membacakan secara bergantian adik ya. Abang terlebih dahulu, baru nanti abang dan kakak, dan juga nanti adik-adik ya. Baru juga abang, dan nanti seperti itu saja adik-adik ya sampai ayat ke-52. Oke adik-adik, mari kita baca adik-adik ya. Lukas 2 ayat 41. Judulnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercemanglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka,
Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke adik-adik, tadi untuk ayat Alkitabnya sudah dibacakan ya adik, kita sudah membacakan secara bergantian. Yang diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat ke-52, yaitu judulnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Nah adik-adik, jadi ketika itu Yesus berumur 12 tahun adik-adik. Orang tua dari Yesus, yaitu Yusuf dan juga Maria, mengajak Yesus untuk pergi ke kota Yerusalem adik-adik. Nah, mereka pergilah adik-adik. Di sini siapa sih yang nggak seneng gitu, yang seneng banget gitu kalau misal orang tua adik-adik, papa mama adik-adik mengajak adik-adik untuk pergi keluar kota? Pastinya adik-adik senang lah ya, diajak jalan-jalan gitu kan. Nah sama halnya seperti Yesus adik-adik, Tuhan Yesus juga merasa senang, dan Yesus juga merasa excited ketika diajak pergi ke Yerusalem adik-adik. Nah di sana itu di situ itu ada banyak sekali, ada makanan, minuman, dan juga keramaian adik-adik. Jadi misalnya adik-adik kayak pergi ke sebuah pesta, pasti di pesta itu ada yang namanya makanan dan minuman itu banyak, dan juga banyak sekali orang-orang berkerumun di tempat situ adik-adik ya. Nah adik, setelah perayaan Paskah usai di acara tersebut di kota Yerusalem tersebut, mereka pun berjalan menuju jalan pulang, dan Yesus tidak ada bersama orang tuanya. Tetapi ayah dan ibu Yesus berpikir bahwa pastilah Yesus ada bersama-sama dengan mereka yang satu arah perjalanan pulang dan berada di antara keramaian tersebut. Jadi ceritanya ini adalah mereka sedang jalan pulang adik-adik ya. Jadi adik-adik zaman dulu itu tidak ada yang namanya kendaraan, tidak ada yang namanya motor, tidak ada yang namanya mobil, pakai kereta, bahkan tidak ada yang namanya pesawat. Jadi mereka itu berjalan kaki, sejauh apapun mereka pasti akan pergi untuk perginya itu berjalan kaki. Nah pada saat itu mereka tuh pergi berbondong-bondong adik. Mereka ada sekitar ribuan orang, mereka berjalan bersama-sama ribuan orang. Dan di situ Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, tidak melihat Yesus di samping mereka. Dan Yusuf dan Maria berpikir bahwa mungkin Yesus ada bersama dengan kerabat-kerabat mereka yang ada di keramaian tersebut. Jadi Yusuf dan Maria tidak merasa khawatir adik-adik. Namun mereka semakin sadar bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Yesus hilang di antara keramaian. Bisa dibayangkan adik-adik deh, hilang di dalam keramaian adik-adik. Misalnya nih adik-adik ikut dalam misalnya acara retret, misalnya acara retret sekolah minggu, terus ada acara kebaktian Padang, itu kan ramai adik-adik, ramai, semua anak-anak sekolah minggu pasti ikut. Lalu bagaimana misalnya kalau adik-adik itu hilang gitu? Orang tua adik-adik, papa mama adik-adik pasti akan merasa khawatir. Apalagi dan juga abang dan juga kakak-kakak kudu sekolah minggu merasa khawatir, wah di mana nih dia, masa hilang sih? Kita akan berusaha untuk mencarinya adik-adik. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan juga Maria, dia pergi untuk mencari Yesus adik-adik. Nah Maria dan Yusuf mencari Yesus kemana-mana selama 3 hari. Bayangkan, mereka mencarinya selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu Yusuf dan Maria itu balik lagi ke kota Yerusalem untuk mencari Yesus. Mereka menuju jalan yang telah mereka lewati di hari sebelumnya adik-adik. Tapi selama 3 hari tersebut mereka tidak dapat menemukan Yesus adik-adik. Nah sampai pada akhirnya berbeda halnya adik-adik. Tuhan Yesus itu dia tidak panik meskipun tidak bersama orang tuanya. Kenapa Yesus tidak panik padahal dia tidak bersama dengan papa mamanya? Karena Yesus sedang berada di dalam bait Allah bersama para alim ulama. Jadi bait Allah itu bisa dibilang sebagai gereja, dan alim ulama itu bisa dibilang sebagai sintua adik-adik ya di dalam HKBP adik. Nah jadi di dalam gereja itu ada pendeta, ada sintua. Nah mereka ini menanyakan
pertanyaan-pertanyaan tentang firman Allah kepada Yesus. Dan betapa kagetnya pendeta dan juga sintua tersebut di situ, mereka kaget bagaimana bisa seorang anak kecil 12 tahun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang firman Allah yang dilontarkan oleh pendeta gitu. Padahal umur Yesus itu masih 12 tahun, bagaimana caranya dia bisa menjawab hal-hal tersebut adik-adik ya. Nah, itulah hikmat adik-adik. Kepandaian yang didasari oleh sikap takut akan Allah. Maria dan Yusuf menemukan Yesus tepat pada saat dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adik-adik. Para alim ulama itu kagum dan tercengang. Demikian juga dengan papa dan juga mama dari Yesus, yaitu Yusuf dan juga Maria adik-adik ya. Nah adik-adik, seperti tadi sudah Abang bilang, itulah hikmat adik. Jika anak-anak sekolah minggu ingin menjadi orang yang pandai dan berhikmat, maka adik-adik harus takutlah akan Tuhan. Bagaimana sih cara kita contoh takut akan Tuhan? Bagaimana sih? Apa sih contohnya? Seperti misalnya rajin berdoa, terus rajin belajar, dengarkan nasihat orang tua, dengarkan didikan guru, rajinlah beribadah kepada Tuhan, rajin ibadah sekolah minggu. Jangan bermain melulu ya adik-adik ya. Adik-adik sih diperbolehkan untuk bermain, diperbolehkan waktunya untuk bermain, tetapi pakailah waktu untuk bermain dan belajar dengan hikmat supaya bisa cerdas seperti Tuhan Yesus. Jadi adik-adik mungkin bisa, misalnya adik-adik bangun pagi hari, adik-adik harus sekolah. Setelah sekolah adik-adik mengerjakan PR, lalu siangnya adik-adik boleh bermain game, lalu tidur siang, dan sorenya adik-adik bisa bermain dengan teman-teman adik-adik seperti itu ya. Jadi manfaatkan waktu adik-adik itu, jangan seharian itu hanya bermain gadget dan lupa untuk belajar gitu adik-adik ya. Lalu pada akhirnya kedua orang tua Yesus, Maria dan Yusuf, pun mengajak Yesus pulang. Dan di ayat 52 adik-adik dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia adik-adik. Nah adik-adik, kita tuh harus mencontoh sifat-sifat dari Yesus adik-adik ya. Bagaimana cara kita bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah manusia adik-adik. Kalau kita pandai dan berhikmat, maka kita akan sayang Tuhan dan juga akan disayang oleh mama papa, oleh opung misalnya, oleh namburu kita adik-adik ya. Terus dengan cara kita melakukan perbuatan baik, kita perbuatan dari anak yang takut akan Tuhan, itu misalnya tidak suka menyakiti temannya, tidak suka memukul temannya, tidak suka bertengkar, tetapi selalu berdamai, menjawab dengan sopan. Contohnya seperti misalnya Oscar, tolong bantu mama jagain adik Dipo. Terus abang Oscar langsung bilang ke mamanya dengan tidak sopan, abang Oscar lagi main game, ntar aja gitu. Itu tidak boleh adik-adik ya. Adik-adik harus menjawabnya dengan sopan, selalu mencintai mama papa, kakak dan juga adik-adik dari adik-adik situ misalnya ya. Setelah kawan-kawan adik-adik di sekolah maupun di sekolah minggu. Nah seperti itu adik-adik ya untuk cerita kita yang Abang sampai untuk hari ini. Nah untuk tugasnya dijelaskan di nanti selainnya adik-adik ya, sebelum bernyanyi adik-adik ya. Nah oke adik-adik, jadi intinya adalah kita harus hidup dengan hikmat adik-adik. Contohnya tadi sudah disebutkan, yaitu rajin berdoa, rajin belajar, dengarkan nasihat orang tua, terus hidup dalam damai gitu adik-adik ya, mencintai papa mamanya. Oke. Nah sampai sini untuk cerita kita memang sampai untuk hari ini, dan jangan lupa adik-adik diumumkan tugasnya adik-adik ya. Oke, dah. Nah adik-adik, untuk tugasnya hari ini ialah ayat hafalan yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat ke-52. Oke, Lukas pasal 2 ayat 52. Isinya itu adalah, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah itu tugas untuk adik-adik. Untuk tugas papa mamanya jangan lupa divideokan, lalu dikirim ke grup orang tua orangmu. Oke, jelas ya adik-adik ya untuk tugasnya ya. Nah oke adik-adik, sebelum kita menutup video untuk hari ini, kita akan menyanyi satu lagu
sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan. Oke? Judulnya itu adalah lagunya I Love You Jesus. Adik-adik tahu semua kan I Love You Jesus? Tahu kan? Tahu nggak bang lagunya? Tahu kan kak? Adik tahu ya? Ayo bang, nyanyi. Tuh, wah, ya. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini yang akan memimpin. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami Tuhan dari kami bangun pagi hari Tuhan sampai akhirnya kami sudah selesai melakukan ibadah online Forum Nuh HPP Cinere Tuhan. Tuhan, kiranya kami dapat menjadi terang bagi dunia ini Tuhan, dan juga kiranya kami dapat meneladani apa yang ada di dalam Lukas 2 itu Tuhan. Tuhan, dan juga Tuhan untuk dunia ini Tuhan, agar kiranya Engkau segera menghilangkan virus ini Tuhan, agar kami dapat kembali berkumpul bersama-sama teman-teman kami Tuhan, teman-teman di sekolah maupun sekolah minggu Tuhan. Kita dapat berkumpul di gereja HPP Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati papa mama ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan rezeki yang cukup Tuhan untuk papa mama dari adik-adik ya Tuhan, agar dapat mencukupi kebutuhan dari adik-adik ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa syukur. Adik-adik, mari kita berdoa berkat. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita untuk hari ini, dan selamat minggu dari